Gue buatnya infonya lu paling Semangat Apung. Semangat Apung. Semangat Apung. Mantap. Makan saya Rabbi warhamna
إنا فتحنا لك فتحا
وآن للزمن أن يهدني عنه سدى قبر ليلة مولدي آسية ومريم في نسوة بالحزين وبالقدسية وأخذها المقام فولدته صلى الله عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa a'udzu billahi wa a'udzu billahi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawdi wa alihi wa sahbihi nasiril hadi wa alihi wa ala alihi habaqati dari mawdi nama Allah. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa beserta rombongan. Alhamdulillah beliau bisa hadir di siang hari ini. Kita doakan beliau dalam rangka beliau dan keluarga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kesuksesan, dan dalam amanah ini tentunya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Mustafa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para ustaz, para kiai, Pak RW 8 Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Haji Muhammad Saleh Mustafa, dan untuk kepada Bapak Haji Saleh Mustafa untuk bisa berikan sambutan kepada beliau, disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ingin menyapa Ustaz Haji Adnan Martin Busuk, Martin nama apa? Dulu ada artis yang terkenal siapa? Roy Martin. Nanti saudara pernah kan? Roy Martin. Kemudian saudara saya Ustaz Rizwan Fariski. Kemudian Ustaz Rusdi. Nah, ini ternyata sahabat saya. Dia punya hubungan dengan Habib Abu Bakar Sekar. Salam hormat. Kemudian Ketua DKM Masjid Baitul Mustafa Ustaz Andri, Ketua MUI Desa Kemang Ustaz Asdi Nurdiansah, kemudian Bapak Sekdes Rahmat Hidayat, para hadirin dan jemaah tokoh masyarakat dan ibu-ibu yang khususnya pengajian. Ini jalan tuh pengajiannya. Nanti siapa yang rajin dapat hadiah umroh. Nanti ya. Tapi saya pengajian ibu saja. Saja ya. Tapi syaratnya berangkat umrohnya yang belum pernah umroh. Yang sudah ya jangan 2 kali lah. Nanti kita bikin apa namanya itu pemilihannya mahal, harus ada doa ini juga ya. Kemudian anak-anak yatim sekalian bisa hadir. Ini tim Madroh dari Islam Kepala yang pimpinan Pak Junedi.
digabungin sama Maulid ya. Maulid. Nanti Pak Imam ada yang ada Pak? Ya. Ada yang pokoknya ada yang terus ada kegiatan-kegiatan semakin banyak kita berselawat. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Salawat salam senantiasa dan ingat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan dan pengorbanan beliau dan para sahabatnya, keluarganya dan besar. Hadir di sini kita semua mengikuti supaya ajaran dari Rasulullah SAW. Agama Islam tentunya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu dari agama-agama lain. Bapak dan Ibu sekalian, para ustaz, saya mohon maaf juga istri saya tidak bisa hadir karena kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan semoga diberikan kesehatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para PKM yang sudah merawat dan menjalankan amanah untuk memelihara masjid dan menggiatkan di masjid ini atas keluarga besar kami mohon maaf mungkin tidak bisa terlibat langsung, tapi mudah-mudahan mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya pertemuan ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam suasana satu Muharram. Dalam suasana satu Muharram ini mungkin ya, kalau kita cari di riwayatnya Rasulullah nggak ada ya, peringatan satu Muharram. Satu tahun baru juga nggak ada Rasulullah. Ya. Tapi apalah arti suatu peringatan? Mungkin nanti Pak Ustadz lebih peringatan ini namanya juga peringatan. Jadi kita dari kata ingat-ingat. Ingat-ingat ini sebenarnya tugasnya Allah diberikan kepada para rasulnya dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ingat-ingat, mengingat-ingat. Sesungguhnya Rasulullah itu untuk mengingatkan, bukan memaksa, bukan mengingatkan, tapi hanya mengingatkan. Mengingatkan. Jadi peringatan satu Muharram ini kita sebenarnya melaksanakan tugas dari Allah untuk saling mengingatkan. Ada satu peristiwa besar yang menandai sejarah perjuangan dari Rasulullah hingga beliau diserahkan. Jadi mengingatkan, kita ingat, dari kita bersalawat, kita mengirimkan, mengagungkan Rasulullah SAW. Itu kita, saya juga hadir di sini, memaksakan hadir di sini supaya saya juga mengingat diri saya. Ya, mengingat diri saya, Pak Soleh, nah kamu kan di sana ada saudaraku di sini yang merawat masjid ini yang ini. Terus kita saling mengingat. Nah di hadapan kita satu Muharram ini, dan pada intinya kita semua yang di sini, Pak Ustaz mungkin nanti akan memberikan adalah kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Yang kedua, dari saya mungkin mewakili dari semua yang ada di sini, khususnya dari keluarga besar Masjid Baitul Mustafa ini, mungkin ada saran dan masukan ya, Pak Imam ya. Nanti kan kita ada grup WA gitu ya. Sampaikan saja apa ide-ide dan gagasan untuk kita sama-sama memakmurkan masjid ini. Kenapa pentingnya kita memakmurkan masjid ini? Kalau namanya peringatan tahun baru, dari tahun ke tahun itu kalau dalam hitungan pertumbuhan pembangunan nasional itu ada peningkatan. Ya, ada namanya pertumbuhan ekonomi, ada namanya pertumbuhan pendidikan,
siap-siap ada masalah. Juga harus ada ukuran jauh mana tahun kemarin. Ya, tahun kemarin misalnya pengajiannya hanya 2 kali. Ya. Tahun depan kita harus 3 kali. Tahun kemarin bukan tahun kemarin 2 kali, tahun depannya cuma sekali. Nah, ini namanya mundur, ya. Jadi memang itulah kita harus punya, kalau di dalam bahasa tentaranya itu semangat juang, motivasi untuk menggalakkan siap-siap ini. Nah, sehingga nantinya saya minta masukan nanti dari Pak Imam untuk kita galakkan. Mungkin yang kemarin yang kurang dan apa nanti kita bisa saling mengisi. Saya sangat terbuka dan saya membutuhkan itu. Kenapa? Karena saya mungkin jauh di Jakarta dan komunikasinya juga mungkin kurang dengan kesibukannya. Hingga mungkin kalau ada misalnya Al-Quran atau mungkin buku-buku atau apa yang perlu kita ibu-ibu mungkin perlu. Kalau dulu saya sebenarnya baca itu Fadilah Amal. Lama ya. Nah itu saya baca berulang-ulang kali. Saya kasih sama Pak Auri itu. Waduh Pak Auri langsung ini komandan buat saya. Itu memang. Ya. Terus apalagi kajian tentang bagaimana Asmaul Husna misalnya. Itu buat kajian-kajian itu sehingga apa yang kita yang sederhana ilmunya ya yang sehari-hari dilakukan itu mungkin lebih bermanfaat. Nah nanti kita kembangkan. Sehingga ya tadi kalau yang pertama membuka hadiah umroh itu bukan hadiah untuk ini apa? Hadiah itu hanya sekedar untuk memicu saja. Dan saya juga berniat sebenarnya untuk warga TSDC Masjid ini ada yang minimal kalau belum lihat Mekah ya lihatlah. Belum, ya insya Allah nanti kalau haji mungkin agak berat ya, karena daftarnya dia bersama 35 tahun. Baru kita ya udah umroh aja yang paling cepatnya. Nanti hadiahnya ibu-ibu bisa pilih mau berangkat sama suami atau sama orang tua dua. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz. Mohon kami diberikan siraman dan mengingatkan berkaitan dengan satu Muharram ini dan tentunya mungkin yang lain-lainnya silakan waktu dan tempat kami persilakan. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimahullah, selanjutnya marilah kita bersama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizwan Fariski SPD yang akan membawakan tema kecintaan kepada tanah air, wujud keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kepada yang terhormat Ustaz Rizwan Fariski SPD, waktu yang tepat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
langkah kakinya untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula para alim ulama, para asatidz, para hujjah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya dan teman saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izin, seorang tamu itu adalah mayit. Seorang tamu itu adalah mayit. Kalau mayit mah diapa-apain juga gak gerak, betul? Yang punya rumah, yang punya kuasa, saya tamu di sini, saya minta izin, diperbolehkan atau tidak kalau saya berceramah sambil berdiri? Boleh nggak bapak-bapak ibu? Boleh. Nanti saya nurut, ya main aja boleh. Boleh, saya izin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat limpahan karunia dan anugerah yang tiada batas, yang mana kita tidak dapat menghitung akan kenikmatan Allah. Dari lahir kita diberikan nikmat, dari lahir kita diberikan nikmat oleh Allah sampai detik ini nikmat Allah tidak pernah putus. Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Ibu-ibu, nikmat dari kecil sampai sekarang kita bisa bernapas, nikmat atau tidak? Kita bisa kerja nikmat atau tidak? Coba misalkan kita nggak bisa kerja satu detik saja kita nggak bisa kerja. Bayangkan mata kita selalu melontok, di jalan kendaraan mata kita berdebu, apapun masuk mata kita, akhirnya kita menjadi buta karena sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Tapi Allah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat yang tiada dan upaya, tiada tara dan tiada terhingga dari nikmat Allah itu. Dan juga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan peringatan Muharram, yang dimana Muharram itu adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 di antaranya berturut-turut, 1 yang terpisah. Apa yang 3-nya? Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang 1 terpisahnya apa? Rajab. Zaman Al-Qur'an. Ketika umat Islam berunding penetapan bulan paling awal, kan itu pas di zaman Rasulullah telah tiada. Penetapan bulan itu bukan Muharram sebenarnya, tapi para sahabat berkumpul menetapkan bulan apa yang paling awal. Akhirnya dilakukanlah setelah melaksanakan haji, melaksanakan kurban di bulan Dzulhijjah. Disitulah penetapannya bahwa bulan yang awal kali ditetapkan bersama umat muslim ada Muharram menjadi awal. Makanya Hijriah, tahun Hijriah itu diambil kata hijrah. Bapak tahu hijrah, Bapak? Hijrah artinya Hijriah, tahun ketika Rasulullah dan para sahabat umat muslim semuanya hijrah. Di saat bulan hitung akan tahunnya Hijriah. Maka esensi dari hijrah yang sebenarnya adalah apa? Ketika kita meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak baik dari diri kita, menuju kepada sesuatu hal yang baik menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Disitulah yang namanya hijrah. Makanya di bulan Muharram banyak sekali Allah tentukan sebuah peristiwa. Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia ini pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan
diselamatkan dari air bah banjir. Berlayar mereka, Nabi Nuh bersama para pengikutnya di atas bah yang menyelingi seluruh kehidupan. Itu pada bulan Muharram. Nabi Yunus Allah selamatkan pada saat dirinya dimakan ikan paus pada bulan Muharram. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya yang Allah nyatakan dalam peristiwa di bulan Muharram, termasuk penciptaan bumi, lautan dan daratan itu adalah pada bulan Muharram. Pertama kali hujan yang Allah turunkan ke bumi ini juga adalah bulan Muharram. Maka dalam kajian ini kita belajar betapa kebaikan-kebaikan yang harus kita tingkatkan di awal bulan ini, yaitu bulan Muharram. Karena kalau kita tidak meningkatkan sebuah kebaikan, kita tidak hijrah dari keburukan kepada kebaikan, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan bagi kita. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan mana yang harus kita tingkatkan? Ada dasar. Yang pertama, kita harus ridho. Kita harus ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho. Mau jadi apapun diri kita, mau ditempatkan di manapun diri kita, mau bagaimanapun diri kita, kita harus ridho dan ikhlas. Kita miskin, kita ridho. Kita kaya, lebih ridho. Kita tak punya apa-apa, kita ridho. Kita punya apa-apa, lebih ridho. Karena kebanyakan orang maunya yang enak-enak aja. Yang nggak enak, kebanyakan manusia tidak mau makan sebuah tubuh. Oleh karena itu, dasar yang pertama adalah kita harus ridho. Kita harus ikhlas apa yang Allah tetapkan kepada kita semua. Kalau sebatas kehidupan dunia ini mah kecil sekali. Coba kalau saya pertanyakan tentang kehidupan akhirat, apakah semua akan ridho? Pertama, semua pertanyaan, apakah ridho ketika kita masuk neraka? Kan pertanyaannya, apakah kita ridho sebagai manusia Allah tetapkan diri kita orang yang masuk neraka karena kesalahan kita yang tidak kita sadari? Jawaban itu gak bisa dari lisan. Sebanyak apapun manusia beramal, sebanyak apapun manusia melakukan ibadah, seandainya Allah tidak ridho kepadanya, Allah masukkan dia ke neraka, maka manusia itu harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci daripada ketetapan Allah ketika dirinya ridho, Allah akan menempatkan dirinya seseorang kepada kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan surga. Dan ada kisahnya, orang yang ditetapkan neraka tapi malah masuk surga. Kenapa? Karena dia ridho. Apa kisahnya? Ketika ada Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Sinai, ketemu sama pemabuk. Pemabuk itu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku ingin bertanya, engkau kan ingin pergi? Tolong kaji kepada Allah, apakah saya ingin masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua bukan dari semua, tetapi ada orang soleh yang amalnya banyak. Datang menemui Nabi Musa dan bertanya, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah ketika engkau sampai di atas Bukit Sinai, apakah diriku ini masuk surga atau neraka? Nabi Musa bertanya ketika sampai di atas Bukit Sinai. Kemudian Allah berikan jawaban, yang ahli ibadah masuk surga, yang pemabuk tadi masuk neraka. Tetapi ada satu jawaban dari si ahli ibadah yang menyebabkan dirinya masuk neraka. Dengarkan baik-baik. Apa jawabannya? Ketika Nabi Musa memberikan jawaban kepada Al-Ibadah, wahai Al-Ibadah, engkau masuk surga. Kata Al-Ibadah, ini sudah aku tahu. Aku sudah menyangka bahwa engkau wahai Musa akan berkata kepadaku, diriku adalah penghuni surga. Di situ Allah langsung merubah kepadanya, dan Allah berfirman
Musa, hei Musa, lemparkan dia ke neraka. Lalu yang tadi pemalu tadi Allah ubah dia masuk surga. Kenapa? Ketika diberitahukan wahai pemalu, engkau mau masuk neraka, tapi dia girang, dia senang, dia bahagia. Kata si pemalu itu, alhamdulillah aku masuk neraka, aku ridho atas ketetapan Allah, aku ikhlas, aku menyadari diriku penuh salah dan dosa. Biarlah aku masuk neraka asalkan Allah tersenyum dan Allah suka sama saya. Akhirnya si pemuda itu dengan ucapan kayak gitu, masuk surga, masuk surga. Hanya dengan ucapan kayak gitu. Dari kisah ini kita dapat pelajaran. Orang sombong masuk neraka, hati-hati. Kebanyakan orang sombong, orang yang banyak berbuat amal, hati-hati. Kebanyakan orang sombong adalah mereka yang banyak amal ibadah. Kebanyakan orang sombong adalah mereka yang ahli ilmu. Kebanyakan orang sombong adalah mereka yang selalu mengutamakan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Dan orang tawadhu biasanya orang yang menyadari akan dosa-dosanya. Ini orang yang tawadhu, orang yang selalu menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Apa kata hadis Rasulullah? Hadis Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu," ketika Allah menghendaki bi'abdi khairan, menghendaki hambanya untuk mendapatkan kebaikan, fabasarahu bi'uyubi, maka Allah tampakkan kepadanya, Allah buat dirinya sadar atas segala kesalahannya. Allah buat dirinya sadar, Pak. Tapi kalau orang yang tidak dikehendaki sama Allah, Allah tidak bakal buat dirinya sadar salahnya apa, bagaimana, perbuatan yang benar apa enggak, hak atau batil. Selagi manusia tidak diberikan petunjuk atas kebenaran hak, manusia itu tidak akan pernah dalam perbuatan yang hak, melainkan hanya kebatilan yang selalu dilakukan. Dari Muhammad ini kita mendapati pelajaran. Kuncinya kita sadari, kita terima, kita mencoba untuk lebih baik daripada yang kemarin, dari tahun kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin. Jadi istri harus istri yang baik, jadi anak harus jadi anak yang baik, jadi suami harus menjadi suami yang baik bagi keluarga, jadi teman harus menjadi teman yang baik. Maka itulah bulan Muharram yang mengajarkan kita arti sebuah kebaikan. Yang kedua, saya memberikan kunci atas penerimaan kepada Allah. Yang kedua, kuncinya adalah sabar. Sabar. Kuncinya sabar. 1 tahun kita akan hadapi menuju masa yang akan datang. Kalau kita tidak memperkuat atas kesabaran kita, niscaya kita akan hancur dengan segala waktu yang telah Allah tetapkan. Tapi kalau kita bersabar atas segala ujian dan cobaan yang datang silih berganti, kita berpasrah kepada Allah, tidak peduli dengan segala hal yang terjadi, asalkan kita nikmat pada saat takbir Allahu Akbar, kita nikmat pada saat sholat, kita nikmat pada saat sujud, kita nikmat pada saat zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita kesanggupan dalam berjalan di dalam kehidupan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan kesanggupan, Allah akan memberikan ujian, dan Allah yakin manusia itu pasti mampu untuk menghadapi ujian yang masing-masing. Oleh karena itu ada banyak di bulan Muharram ini, ketika kebaikan-kebaikan banyak ditebarkan, peringatan-peringatan diadakan, ada yang namanya santunan. Kemudian itu berbagi karena doa anak yatim itu sangat luar biasa, pasti dikabul oleh masuknya kepada. Kata Rasulullah, "Aina wa qabilu yatim fil jannati hakaza," kata Rasulullah. Aku bersama orang yang memberikan kebaikan kepada anak yatim seperti ini, 2 jari secara berdampingan. Rasul bersama orang yang mengasihi anak yatim sebagaimana 2 jarinya yang berdekatan, ujung dan jari keluar. Kenapa?
karena Rasulullah pun anak yatim. Saya akan beritahu pada anak yatim yang sesungguhnya. Anak yatim bukan hanya sekedar anak yang telah ditinggal oleh bapaknya, bukan hanya seorang anak yang ditinggal oleh keluarga orang tuanya, tetapi anak yatim yang sesungguhnya adalah apa? Kita semua umat manusia yang telah ditinggalkan oleh bapak kita. Siapa bapak kita? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Satu kekurangan ilmu jelas dan Rasulullah telah tiada. Ilmu yang hak hanya ada pada Rasulullah. Kehilangan bapak, kehilangan pemimpin di dalam umat Islam, pemimpin yang hak yang Allah utus. Tapi dengan kita berdoa, kita sholawatan, niscaya sholawat itu akan menjadikan lantaran kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka di hari berbahagia ini kita mengadakan acara berbagi kebahagiaan kepada kalian anak-anak yatim. Kita jangan membenci yatim. Kita sayangi adik-adik kita. Kita sayangi adik-adik kita. Karena bagaimanapun manusia itu harus bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah di masjid Baitul Mustafa ini diadakan selain Muharram juga santunan. Itu suatu tanda bukti kecintaan kita semua, kecintaan atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada dasar cinta, kita nggak mungkin mau tergerak hati kita untuk menyantuni anak yatim, nggak mungkin. Dan Allah gerakkan hatinya. Orang tua kita, pengasuh kita, nasihat kita telah mengadakan santunan ini, dan Allah menggerakkan hati untuk berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Dan itu satu bukti bahwa kita semua juga cinta akan suatu negeri kita, karena di negeri kita lah tidak ada negeri lain yang ada santunannya. Nggak ada di Afrika, nggak ada santunan anak yatim, nggak ada, hanya ada di negeri kita. Di Arab, coba cari di Arab, ada nggak santunan anak yatim? Dan ada pesta kalau di Arab, pesta pernikahan, pesta apa, dengan segala jamuan yang amat sangat banyak. Cuma di negeri kita yang sangat luar biasa. Maka kita cinta negeri kita cinta tanah air kita. Dan cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Terakhir kata dari saya, bahari mengairi, memberi kehidupan di seluruh negeri. Harapan kekayaan untuk bumi ibu pertiwi. Negeri Indonesia akan dijaga dengan segala kelimpahan karunia dan anugerah dari Sang Maha Pencipta. Usikum wa nafsi billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rizwan Farisi SPP yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu untuk kita semua. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan santunan yatim dan yatim piatu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Rusdi. Tentunya diawali dengan pembacaan Fatihah kepada yang rahmat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Makul Akawan Nabi Nabi la ilaha illallah la ilaha illallah
في ذلك العظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ارزقنا منه الحكم والوفاء الاسعد اسفها العمل اسها الاحد اجابها الاجاب اجلها الدنيا خيرها الاخره نعيمها ربنا لا تجعل معنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama ikuti santunan yatim dan yatim piatu yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Muhammad Saleh Mustafa kepada para panitia untuk mempersiapkan anak-anak yatim. Ini bisa berdiri di depan. Mohon izin kepada anak-anak yatim, silakan panitia untuk bisa diarahkan ke depan. Ya, silakan. Anak yatim dari RW 8, dari RW 4, dari RW yang lain yang diminta silakan untuk baris di depan. Untuk barisan pertama di sini laki-laki dulu, laki-laki. Ya ilaha
Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan menikmati makan siang atau sore ya. Apabila anak dan ibu ada yang akan kembali ke rumahnya masing-masing, dipersilakan. Apabila ada yang ingin bareng-bareng kita makan di sini, dipersilakan. Jemaah rahimakumullah, demikian acara dan rangkaian kegiatan berkah Muharram 1440 Hijriah DKM Masjid Baitul Mustafa Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, diberikan juga oleh Sang Kepala dari Bojonegoro pimpinan Bapak Haji Muhammadi, dan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa melakukan Kostrat yang sudah hadir di sana. Juga terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Hasan Matri Yusuf, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar, Bapak Ustaz Rusdi, Bapak Haji Awi, Bapak Haji, kemudian juga Bapak Sedes, dan seluruh jajaran DKM Masjid Baitul Mustafa, juga ibu-ibu yang hadir, terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bersilaturahmi pada masa lalu. Demikian yang dapat dipersilakan pada kesempatan siang hari ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan syiar agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini ada sunat. Alhamdulillah. Baru sunat ya, baru sunat gitu. Sunatnya dipotong habis atau sunat nanti? Mulai ya. Jangan aja. Bisa jangan bicara orang benar ya. Ya. Bu, pamit ya. Iya, makasih banyak. Salam buat ibu. Yang benar kepada orang yang benar. Ya. Ya. Hei. Ayo Pak, Pak Imam ya. Nanti kontak-kontak ya. Siap. Kalau ada apa mau bikin maulid atau apa ya. Ya, mari. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam.
Ya, sampaikan salam ya. Ya. Ya, jawab. Balik Minggu. Ya. Jadi Bapak saling menghentikan. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya, sama. Ya. 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 Assalamualaikum. Ya, Ya. Oke. Ya. Mari ya. Izin Bapak udah mau pensiun bulan 8. Oh iya. Siap. Oh bulan 9. Siap pernah Bu. Masukkan Pak. Ya. Masuk kosan nama mana? Orientasi lain dan Orientasi lagi. Mau masuk apa? Mau kerja di mana? Kerja di mana? Sama. Ayo. Bisa mau izin dulu ada ya. Ini tasbihnya beliau. Adik, tak main. Andi perpanjang Pak. Abang. Halo, dadah.